Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Mari kita buka narasinya dengan pernyataan Indonesia belum pernah main di Piala Dunia. Di kolom komentar kamu mungkin akan protes dan membantah pernyataan itu dan bilang Indonesia pernah main di Piala Dunia 1938. Tapi waktu itu namanya bukan Indonesia melainkan Hindia Belanda. Orang yang meyakini narasi itu pasti akan senang ketika FIFA mengakui Indonesia yang masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda adalah tim Asia pertama yang bermain di Piala Dunia. Padahal PSSI dulu tidak mengakui timnas Hindia Belanda. PSSI saja tak mengakui, kenapa orang-orang sini terus membanggakan prestasi timnas Hindia Belanda? Loh Min, tetap saja timnas Hindia Belanda itu kan cikal bakal timnas Indonesia. Jadi ya sama saja dong. Ya Udin, daripada panjang lebar, nih Mimin jelasin aja. Pastikan kamu menyimaknya baik-baik ya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, seperti biasa nih, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video wawasan sepak bola dari Starting 11. Mari berangkat dari pernyataan FIFA 2020 lalu melalui sebuah artikel berjudul Dutch East Indies, Asia's First World Cup Participants, yang dipublikasikan situs resminya. FIFA membahas keikutsertakan timnas Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 atau edisi ketiga turnamen ini digelar. FIFA mengakui timnas Hindia Belanda saat itu sebagai tim Asia pertama yang berpartisipasi di Piala Dunia. FIFA lalu memention bahwa timnas Hindia Belanda sekarang dikenal sebagai Indonesia. FIFA juga mencantumkan pernyataan dari Jack Patiwel, pemain yang memperkuat timnas Hindia Belanda saat itu. Apapun yang terjadi, saya membela Indonesia. Dengan pengakuan resmi dari FIFA ditambah pernyataan Patiwel, kita pun makin yakin Indonesia pernah bermain di Piala Dunia, bahkan kita bersuka cita atas pengakuan itu. 5 tahun setelah artikel itu terbit, PSSI memecat Sinteyong dan menunjuk Patrick Kluivert. Penunjukan ex-pemain Ajax Amsterdam itu membuat geger publik internasional. The Guardian, media Inggris yang terkenal liberal dan berideologi kiri, ikut memberitakan kedatangan Kluivert. Di laporan itu, The Guardian juga menyoroti banyaknya pemain dari Belanda yang memperkuat timnas Indonesia. The Guardian sampai menyarankan agar timnas Indonesia kembali menggunakan nama Hindia Belanda karena banyaknya pemain Belanda. Tentu hal ini membuat warganet yang darah nasionalismenya mendidih di dalam jiwa dan raga marah. Tapi tak sedikit pula yang sepakat atas saran The Guardian itu. Kelompok yang kedua ini beralasan bahwa memang para pemain yang memperkuat timnas Indonesia seperti Calvin Verdonk, Jai Itses, Syaini Patinama, Justin Hubner hingga Tom Haye berasal dari Belanda. Betul bahwa mereka punya garis keturunan Indonesia, tapi fakta bahwa mereka lahir dan dibesarkan di Belanda juga tak bisa diabaikan. Namun Mimin tak akan memperuncing perbedaan itu. Dan kembali ke topik awal bahwa timnas Indonesia bukan timnas Hindia Belanda. Mengutip Antara News, pimpinan PSSI pertama Soeratin Sosrosoegondo tidak mengakui timnas Hindia Belanda yang bermain di Piala Dunia 1938. Timnas Hindia Belanda adalah timnas bentukan Nederland Indische Voetbalbond atau NIVB, sebuah organisasi sepak bola milik Hindia Belanda yang berdiri sebelum PSSI. Orang bilang NIVB adalah cikal bakal PSSI, padahal PSSI dan NIVB adalah dua organisasi yang berbeda. PSSI tidak meneruskan NIVB, ia lahir dari buah pemikiran Soeratin untuk menentang penjajahan Belanda lewat sepak bola. Lewat buku Soeratin Sosrosoegondo, Menentang Penjajahan Belanda dengan Sepak Bola Kebangsaan, karya Eddie Ellison, sosok pahlawan yang namanya diabadikan menjadi turnamen usia muda itu sejatinya berhasrat membentuk tim nasional dengan konsep sepak bola kebangsaan.
Pikiran itu lahir karena NIVB tidak mengizinkan tim anggotanya berlaga menghadapi kesebelasan yang berisi inlander atau pribumi. Lah maksudnya gimana, Min? Gini, saat itu ada banyak sekali kesebelasan di Hindia Belanda, namun tidak semua diakui oleh NIVB. Nah, organisasi atau juga disebut klub-klub yang tidak berada di bawah NIVB inilah yang diajak Suratin untuk membentuk PSSI. Siapa saja mereka? Ada VJ Jakarta atau sekarang Persija Jakarta, Perserikatan Sepak Raga Mataram PSM yang sekarang jadi PSIM Yogyakarta, IVBM Magelang atau sekarang PPSM Magelang, VVB Solo atau sekarang namanya Persis Solo, MVB Madiun atau kini PSM Madiun, dan SIVB Surabaya yang kini dikenal sebagai Persebaya Surabaya. Loh, kok nggak ada Persib? Mengutip persib.co.id, akar Persib berasal dari Bandung Inlandse Football Bond atau BIVB. Mengutip Wikipedia, awal berdirinya BIVB berada di bawah naungan Federasi Sepak Bola Hindia Belanda, bukan PSSI. Tapi ada versi lain yang menyebutkan selain BIVB yang berdiri pada 1919, ada pula Bandung Indonesia Football Bond yang menurut surat kabar The Lokomotif berdiri tahun 1928. Nah, kalau yang ini ikut mendirikan PSSI. Setelah berkumpul dengan organisasi-organisasi tadi, Suratin pun mendirikan PSSI, tepatnya pada 19 April 1930 di Yogyakarta. Tapi dulu namanya Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. PSSI baru disebut Persatuan Sepak Bola Indonesia pada tahun 1950. Kehadiran PSSI pun mengusik NIVB, apalagi PSSI pimpinan Suratin bukan hanya bisa menggelar kompetisi sendiri tapi juga mengusahakan pembinaan usia muda dan melatih wasit. Pria lulusan sekolah teknik di Jerman itu lalu menjadikan PSSI alat menentang Hindia Belanda. PSSI juga didukung oleh Kasunanan Surakarta, Susuhunan Pakubuwono X, pemimpin Kasunanan Surakarta, bahkan membangun Stadion Sriwedari yang diresmikan pada Oktober 1933 untuk mendukung PSSI. NIVB yang resah akhirnya mengajak PSSI kerjasama. Tujuannya membentuk tim nasional yang akan bermain di Piala Dunia 1938. PSSI yang semula menolak sebetulnya sepakat. Tapi gonjang-ganjing justru terjadi di NIVB. Dalam proses pengajuan kerjasama dengan PSSI, sejumlah pimpinan NIVB tak sepakat. Kemelut yang terjadi di tubuh NIVB sampai mengubah nama organisasi ini menjadi Netherlands Indische Football Unie atau NIVU pada 1935. NIVU mencoba bersikap lebih lunak dengan PSSI ketimbang NIVB. Dalam buku Politik Nasionalisme Sepak Bola Indonesia Era Soekarno 1950-1965 yang ditulis RN Bayu Aji, hubungan PSSI dan NIVU akhirnya cair dan menelurkan perjanjian bernama Gentleman Agreement pada 1937. Perjanjian itu menjadi bukti bahwa PSSI dan NIVU memiliki hak dan derajat yang sama. Keduanya menjadi puncak organisasi sepak bola Indonesia. Baik NIVU maupun PSSI wajib menghormati ADART-nya masing-masing. Selain itu, kesebelasan NIVU dan PSSI diakui, keduanya boleh mengadakan pertandingan satu sama lain. Yang juga tak kalah penting berikutnya, dalam perjanjian itu PSSI dan NIVU berhak mengikutsertakan pemainnya di timnas gabungan yang akan berangkat ke Piala Dunia 1938. Karena itu timnas gabungan, Suratin mengusulkan agar membawa bendera netral atau merah putih dan bukan bendera Belanda, yakni merah putih biru. Namun sampai sini NIVU justru khawatir pemainnya tidak bisa mengimbangi para pemain PSSI. NIVU minder, kualitas para pemain didikan PSSI dianggap lebih baik. Potensi untuk pemain timnas di Piala Dunia 1938 sepenuhnya diisi pemain PSSI pun terbuka. Rasa minder membuat NIVU justru melanggar perjanjian itu. Mereka menyeleksi sendiri pemain dan mengirimnya ke Piala Dunia 1938. Para pemain yang dibawa ke Piala Dunia 1938 kebanyakan adalah keturunan Tionghoa, Indo-Belanda, dan pribumi yang bermain untuk klub di bawah naungan NIVU, seperti Sultan Anwar yang membela Vios Batavia.
Dalam tulisan Muhammad Ajib yang dikutip Antara, para pemain itu bermain di Piala Dunia 1938 dengan membawa bendera Belanda dan menyanyikan lagu kebangsaan Belanda tidak sesuai keinginan Suratin. Suratin pun marah. Ia membatalkan perjanjian itu secara sepihak saat Kongres PSSI tahun 1938 di Solo. Dalam kongres itu, PSSI menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengirimkan timnas ke Piala Dunia 1938. Timnas Hindia Belanda yang bergelut di Piala Dunia itu bukan timnas PSSI atau timnas Indonesia. Narasi sejarah ini sekaligus membantah pernyataan FIFA. Well, lupakanlah timnas Hindia Belanda, sekarang kita punya timnas Indonesia yang sesungguhnya. Walaupun banyak pemain diimpor dari Belanda, tapi timnas yang sekarang adalah bentukan PSSI, jadi sah disebut sebagai timnas Indonesia. Cukup membanggakan timnas Indonesia yang sekarang saja, tidak perlu mengagungkan timnas Hindia Belanda yang bermain di Piala Dunia 1938. Kemudian, mari panjatkan doa, semoga timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Yang penting lolos, tak peduli dari putaran berapa. Ya enggak, football lovers?